selamat siang mahasiswa sekalian. Sebagaimana yang pernah Ibu sampaikan bahwa ada materi yang harus Ibu dipaparkan oleh Ibu ke kalian terkait dengan pertemuan keempat. Dikarenakan tugas Ibu sebagai dosen harus menyampaikan semua materi sebelum ujian tengah semester, maka pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai melakukan riset pemasaran dan meramal permintaan. Perlu diketahui bahwa kita harus tahu definisi daripada riset pemasaran dan juga kita harus tahu apa itu intelijen pemasaran. Seperti yang sudah kita pernah diskusikan bahwa intelijen pemasaran adalah bagaimana orang tersebut, departemen tersebut menugaskan SDM untuk menyadap informasi harian ke kompetitor. Baik dia itu melakukan katakanlah informasi yang disadap itu adalah mau yang bergerak di bidang produk ataupun jasa. Tetapi pada intinya jikalau dibandingkan bedanya dengan riset pemasaran, kalau riset pemasaran itu adalah sifatnya ilmiah. Kalau riset pemasaran kita definisikan adalah sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, pelaporan data, dan temuan secara sistematis yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Next. Kalau kita mendefinisikan dari masalah dan tujuan riset pemasaran yang tadi, maka dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada riset eksplorasi, di mana definisi daripada riset eksplorasi adalah melepaskan permasalahan dan saran untuk penyelesaian dan juga ada gagasan baru. Jadi mengeksplor. Contoh, kalau kalian melakukan 2 variabel yang diteliti, maka adik angkatan kalian menambahkan 1 variabel, artinya adik angkatan kalian itu adalah melakukan eksplorasi daripada riset yang pernah kalian lakukan. Terus yang kedua, riset deskripsi, yaitu memastikan jumlah tertentu. Dari data kuantitatif yang dipaparkan itu kita harus menguraikan. Riset deskripsi itu harus menguraikan data yang kuantitatif itu diuraikan sedetil mungkin sehingga yang membaca hasil riset kita mengerti. Gitu. Nah, itu adalah riset deskripsi. Sedangkan riset kausal adalah menguji hubungan sebab akibat dan juga menguji hipotesis tentang sebab akibat. Next. Adapun pendekatan riset itu ada melalui observasi, melalui kelompok pengamatan, survei, perilaku, dan eksperimen. Contoh, kalau kita riset sosial, itu pasti kita melakukan observasi. Poin 1 tadi observasi, pengamatan, kelompok pengamatan, survei, sampai ke perilaku, itu bisa dilakukan jikalau kita melakukan riset sosial. Tetapi kalau kita sifatnya itu adalah eksak, maka harus melakukan eksperimen terlebih dahulu. Contoh, kalau misalkan di antara kalian nanti di penelitian itu mau mengambil riset terkait dengan bauran eceran, maka kalian harus melakukan observasi. Kalau objek penelitiannya adalah retail modern, maka kalian harus mengobservasi dulu terlebih dahulu atau melakukan pengamatan. Oh, ini pelayanannya seperti apa? Kita lihat bauran eceran itu ada berapa poin. Oh, nah dari 7 poin itu mana yang tidak memenuhi standar yang seharusnya, misalkan kurang ramah, atau ketika ada yang masuk ke Alfamart tidak melakukan kontak mata dengan yang datang. Nah, itu pun menjadikan kalian itu menjadi salah satu tema untuk diangkat di riset tadi riset sosial, tetapi kalian melakukan observasi terlebih dahulu. Nah itu ya, jadi ini harus dipahami oleh kalian karena teori ini nanti akan ada implementasinya di semester 7 manakala kalian mengambil usulan penelitian. Nah itu. Terus yang berikutnya mengenai sumber data nih.
Sumber data yang harus kalian ketahui apabila kalian mau melakukan riset, yaitu pertama kita harus mengetahui sumber yang diberikan oleh internal perusahaan. Kategorinya apa itu, Bu? Itu adalah sumber data sekunder. Nah, itu harus menjadi rujukan oleh si peneliti. Yang berikutnya adalah publikasi pemerintah. Itu pun publikasi pemerintah jadi dasar kita untuk mengambil satu konsep yang akan menguatkan riset yang akan kita lakukan. Terus yang ketiga, sumber data sekunder itu adalah secara periodik kita temukan apakah itu dari buku, dari majalah yang ada kaitannya dengan apa yang akan kita teliti. Terus dari media online atau data komersial lainnya yang semuanya itu konsepnya jelas. Siapa yang mengeluarkan itu konsep? Nah, itu adalah salah satu dari sumber data yang harus kalian pelajari dan itu legal. Makanya kalau kita meneliti, sampaikan itu, ambil konsep itu, siapa yang mengeluarkannya, tahun berapa, halaman berapa, itu harus detail. Nah, itu kalau seperti itu maka kita itu terhindar dari apa yang dinamakan dengan plagiarisme, ya. Terus yang berikutnya harus kalian ketahui, ini ada bagan yang harus kalian cermati bahwa proses riset pemasaran kenapa itu harus ilmiah, karena yang pertama dia itu harus mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Jadi kalau kita mau melakukan riset pemasaran, kita itu berarti di situ di objek yang akan kita teliti itu terdapat masalah gitu. Tidak menentukan dulu kita akan meneliti apa, tapi masalahnya apa, kita melakukan riset pemasaran. Yang pertama mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Terus yang kedua, mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, informasi itu harus berkualitas. Syarat informasi berkualitas itu ada 4. Pernah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama dia harus relevan, yang kedua harus tepat waktu, yang ketiga harus lengkap. Nah, itulah mengumpulkan informasi yang dimaksud harus berkualitas itu gitu. Kalau tidak lengkap pada waktu bersamaan diminta, maka itu tidak akan dikatakan informasi tersebut berkualitas. Setelah informasi itu dikumpulkan, maka lakukan analisis dari informasi tersebut. Nah, apabila itu sudah lengkap semuanya, maka nanti si periset ini akan menyajikan hasil temuan dan itu dipresentasikan, dipertanggungjawabkan, dan itu tidak ujug-ujug langsung ada output, tapi hasil pertanggungjawaban itu setelah semua di forum itu orang yang kompeten itu bertanya dan lain sebagainya, maka di situ bisa mempertanggungjawabkan, maka itulah hasil temuan yang disajikan itu adalah menjadi produk dari riset pemasaran ini. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu Ibu berharap dengan kalian mendapatkan materi terkait dengan riset pemasaran, nah kalian tuh harus sungguh-sungguh mempelajari ini karena nanti ini akan kalian lakukan di semester 7. Jadi ini ada menjadi mapping bagi kalian jikalau melakukan riset, ya. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, Bu, bagaimana langkah-langkah riset pemasaran yang baik. Yang pertama, kalau riset pemasaran yang baik itu dikatakan tadi berkualitas dan juga memenuhi syarat ilmiah, maka itu harus disampaikan, disajikan secara ilmiah. Tahapannya tadi jelas, bagaimana mendefinisikan riset untuk kedepannya itu untuk apa. Terus yang kedua, bagaimana tadi masalah itu harus diidentifikasi sampai kepada penyajian. Tahapannya tadi sudah Ibu sampaikan. Terus bagaimana riset pemasaran yang baik, Bu? Yang pertama tadi harus secara ilmiah penyajiannya. Yang kedua, kreatif. Tim yang melakukan riset pemasaran itu harus kreatif. Artinya apa? Semua orang itu harus produktif dan harus memberikan ide-ide yang brilian. Untuk apa? Untuk menambah hasanah atau pengembangan daripada riset ini. Ya, yang berikutnya adalah menggunakan berbagai macam metode. Yang berikutnya menyadari adanya saling ketergantungan antara model dan data. Artinya ada upaya dari kita bagaimana si A bekerja, bagaimana si B bekerja, semuanya berkontribusi, apakah itu dari model dan juga data. Nanti kita olah itu data. Mana data yang bisa diolah sehingga data tersebut menjadi informasi yang berkualitas.
gitu ya. Karena kita harus tahu bagaimana beda antara data dengan informasi. Kalau data itu bisa disajikan dalam bentuk numerik, dalam bentuk non numerik. Nah, ketika itu sudah diolah, maka itu menjadi informasi. Nah, informasi inilah yang akan berkontribusi terhadap proses tadi riset pemasaran. Karena ada informasi yang berkualitas. Terus yang keempat, menyajikan informasi yang berkualitas tadi, sehingga ketika informasi itu berkualitas, maka yang namanya riset pemasaran itu dapat dikategorikan riset tersebut adalah riset yang ilmiah, gitu ya. Next. Itu barangkali contoh tadi menutup pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan dengan paparan yang singkat ini kalian bisa belajar dan bisa menelaah nanti ketika ada pertemuan di kelas dengan ibu, itu menjadi PR kalian untuk bahan diskusi. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.